Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Cerita horor kali ini akan mengisahkan pengalaman Tejo yang terus diganggu oleh hantu yang menghuni mobilnya. Hantu itu muncul menjelang maghrib sampai setelah isya. Tak ada penampakan, hanya suara orang dicekik dan bau anyir darah. Tejo mencoba menelusuri sejarah mobil itu. Apakah pernah kecelakaan atau yang lain yang menimbulkan korban jiwa? Namun, ia menemui jalan buntu. Akhirnya, ia datang ke paranormal yang bisa mengusir hantu di dalam mobil tersebut. Mengapa hantu itu betah banget di mobilnya Tejo? Ikuti terus tayangan ini sampai tuntas. Untuk teman-teman muslim, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan teman-teman. Mohon kiranya dimaafkan. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman agar segera subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman, siapa tahu bermanfaat bagi mereka. Kisah hantu yang menghuni mobil Tejo ini dimulai ketika ia membeli mobil second di sebuah dealer pada tahun 2005. Tejo memilih membeli mobil Timor karena harganya sesuai dengan kantong. Ia bisa membeli secara cash sehingga tidak memberatkan keuangan keluarga. Mobil ini juga relatif nyaman dibandingkan mobil lain dengan harga yang sepadan. Tejo mengajak seorang montir untuk menengok mobil di dealer. Montir ini memeriksa seluruh keadaan mobil, dari mulai mesin, kaki-kaki, interior, sampai kondisi bodi. Ini dilakukan Tejo untuk memastikan bahwa mobil yang ia beli bukan bekas kecelakaan atau banjir. Selain akan mengeluarkan ongkos yang terlalu banyak, mobil-mobil bekas kecelakaan atau banjir bisa berakibat kurang baik bagi pemakainya. Setelah montir memeriksa seluruh mobil incaran Tejo, ia menyatakan mobil ini oke, layak dibeli. Negosiasi harga pun berjalan cepat. Sepertinya mobil Timor itu bekas dipakai anak muda, atau setidaknya mereka yang berjiwa muda, karena mobil ini sudah dimodifikasi. Velg sudah diganti, jok diganti, knalpot diganti, knalpot racing. Tejo senang karena dengan membeli mobil ini, ia tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra, biaya ekstra untuk memodifikasinya lagi. Setelah sampai rumah, mobil Timor itu dibawa ke bengkel untuk melakukan pengecekan. Dari pengecekan mesin sampai kaki-kaki, bengkel menyatakan tak ada masalah yang berarti, jadi cukup servis rutin, ganti oli mesin dan ganti oli transmisi. Oh iya, Tejo juga mencopot knalpot racing diganti dengan knalpot standar. Ia kurang nyaman menggunakan knalpot racing karena suaranya bising, sehingga mengganggu tetangga kalau ia pulang tengah malam. Setelah mobil itu diservis, mulai hari Senin, Tejo menggunakan mobil Timor itu sebagai transportasi utama dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 20 km. Semarang tak semacet Jakarta, sehingga dengan jarak 20 km itu Tejo hanya membutuhkan waktu 30-40 menit untuk sampai ke kantor pada jam-jam sibuk. Tejo puas dengan
performa mobil asal Korea Selatan itu. Puas ini mengacu pada perbandingan antara uang yang Tejo keluarkan dengan kenyamanan yang didapat dari mobil tersebut. Tejo mulai merasakan keganjilan pada mobil itu pada malam Jumat. Kebetulan itu malam Jumat Kliwon. Dan Tejo hari itu harus kerja lembur karena akhir bulan. Ia keluar dari kantor sekitar jam 9 malam. Ketika ia melewati jalan yang sepi, ia mendengar suara orang dicekik. Suara itu persis dari jok di sebelahnya. Ia pun menoleh. Tak ada siapa-siapa. Merinding dia. Dia sempat menghentikan mobil, berdoa dan menenangkan diri. Setelah tenang, ia melanjutkan perjalanan karena ia khawatir ada perampok atau orang yang berniat jahat terhadap dirinya. Sambil berjalan, ia terus berdoa. Akhirnya, Tejo berhenti di sebuah warung. Ia menenangkan diri sambil ngopi. Suara orang dicekik itu jelas terdengar dari jok yang ada di sampingnya. Tejo terus berdoa agar perjalanan pulang ke rumah yang tinggal sekitar 5 km itu berjalan lancar tanpa halangan apapun, tanpa gangguan suara-suara yang ia dengar tadi. Perjalanan pulang yang hanya sekitar 15 menit lagi terasa amat mencekam. Tejo berjalan pelan sambil terus membaca doa. Tak terdengar lagi suara orang dicekik. Namun ia mencium bau anyir darah, bau amis darah, dan sumbernya sama dari jok di sebelahnya. Ia melirik ke jok itu. Jok itu bersih, tak ada noda darah atau kotoran lainnya. Sampai di rumah, Tejo segera memarkir mobil. Keringat dingin bercucuran dan wajahnya tampak pucat. "Kenapa mas? Mogok di jalan?" ujar Lina, istrinya. Tejo hanya menggeleng. "Ntar aku ceritain," ujarnya pendek. Setelah mandi dan sholat isya, Tejo menceritakan pengalaman tadi kepada Lina soal suara orang dicekik dan bau anyir darah dari jok di sampingnya. Lina menyarankan agar Jumat Tejo pergi ke kantor naik kendaraan umum saja. Ia akan memanggil salon mobil untuk membersihkan kendaraan tersebut. Siapa tahu ada kotoran atau bercak darah di balik jok. Tejo menyetujui usulan Lina. Sehabis Jumatan, 2 orang staf dari salon mobil datang ke rumah Tejo. Ia membersihkan mobil Timor itu, seluruh interior dia bersihin dan tidak menemukan noda darah sedikit pun. Tapi kini mobil Tejo tampak bersih dan wangi. Lina senang melihat mobilnya kinclong seperti itu. Tejo pun ketika pulang pada malam hari juga senang melihat mobilnya bersih dan wangi. Pada hari Minggu, mobil tersebut dipakai oleh Tejo berbelanja bulanan ke mall. Ia berangkat siang hari dan pulang menjelang maghrib. Tak ada tanda-tanda mencurigakan. Suara orang dicekik dan bau anyir darah hilang. Karena merasa sudah aman,
hari Senin Tejo berangkat ke kantor dengan mobil Timor itu. Tak ada kejadian mistis apapun. Namun pada Selasa menjelang maghrib, ketika ia pulang ke rumah, ia mencium bau anyir darah. Sumbernya sama, dari jok di samping supir. Tejo mencoba melawan rasa takut itu dengan membaca doa sebisanya. Selepas maghrib, Tejo memasuki komplek perumahan. Tiba-tiba dari jok yang sama terdengar lagi suara orang dicekik. Suara ini sungguh kencang, lebih kencang dari biasanya, sehingga Tejo kaget dan spontan kakinya menginjak gas dan mobil pun menabrak pohon palem milik tetangga. Nggak kenceng karena Tejo bisa segera mengendalikan, namun tetap aja mobil itu bengok sedikit dan pohon itu lecet sedikit. Untuk pohonnya nggak masalah lah, yang masalah kan mobilnya karena dia harus membetulkan. Insiden itu meyakinkan Tejo dan Lina jika mobil tersebut berhantu. Ada hantu yang menghuni mobilnya. Mereka pun ingin menelusuri sejarah mobil itu. Sayang, Tejo tak menemukan apapun. Ia mendatangi alamat yang tertera pada STNK mobil, tapi rumah itu sudah dijual dan penghuni baru tidak tahu kemana penghuni rumah itu pindah. Ia hanya tahu penghuni rumah itu adalah seorang janda dan rumah itu dijual. Terus dia pindah ke Jakarta, tapi tidak tahu alamat pastinya. Ia pindah ke Jakarta setelah suaminya meninggal, katanya sekitar setahun yang lalu. Karena menemui jalan buntu, Tejo mendatangi seorang paranormal untuk meruat mobilnya. Mbah Warso sudah kondang sebagai ahli meruat mobil. Setelah melihat kondisi mobil, Mbah Warso minta kepada Tejo untuk datang lagi ke rumahnya pada malam Jumat, di mana malam itu mereka akan menggelar ritual untuk mengusir hantu yang menghuni mobilnya. Kamis malam selepas Isya, Tejo datang ke rumah Mbah Warso. Dibantu asistennya, Mbah Warso mulai menggelar ritual. Asisten diminta duduk di jok depan di samping supir. Lalu Mbah Warso membaca mantra. Tiba-tiba asisten itu kesurupan. "Siapa kamu? Mengapa kamu tinggal di sini?" tanya Mbah Warso. Asisten yang sudah kesurupan itu menjawab, "Aku pemilik mobil ini." Terjadilah dialog antara Mbah Warso dan hantu itu. Katanya, ia pemilik mobil Timor tersebut. Dulu, ia dibunuh oleh calon pembelinya. Diceritakan, saat mobil itu akan dijual, ada calon pembeli yang memintanya bertemu di sebuah restoran. Setelah bertemu, dua orang itu melihat kelengkapan surat-surat, melihat STNK, melihat BPKB, dan juga menanyakan faktur. Semua surat-surat
itu lengkap dan dibawa oleh sang pemilik mobil. Setelah melihat kelengkapan surat, mereka pun mengecek kondisi kendaraan. Tak lama mereka mengajak pemilik kendaraan ini untuk melakukan test drive menuju ke area yang menanjak, karena ia mendengar jika mobil Timor ini tidak kuat di daerah tanjakan. Sang pemilik mobil pun menuruti permintaan itu karena ini adalah permintaan yang wajar. Pada awalnya pemilik mobil yang menyetir kendaraan, namun menjelang tanjakan si calon pembeli meminta gantian. Akhirnya calon pembeli yang satu menyetir, pemilik kendaraan berada di jok sebelahnya, dan salah satu calon pembeli temannya yang nyetir ini duduk di jok belakang. Mereka melaju menaikin pegunungan. Di daerah yang sepi, tiba-tiba sang supir menepikan mobil. Alasannya, ia ingin kencing. Kemudian ia menepikan mobil dan mematikan lampu. Pada saat itulah orang yang duduk di jok belakang menyekik leher pemilik mobil. Sopir langsung membungkam mulut dan hidungnya dengan handuk kecil yang sudah disiapkan. Setelah beberapa saat dibungkam, pemilik mobil ini mulai lemas. Saat lemas itulah si sopir ini menghajar muka pemilik mobil. Tak lama kemudian, pemilik mobil itu pun meninggal, meregang nyawa di dalam mobil itu di jok depan samping supir. Mayatnya dibuang di jurang yang ada di dekatnya. Selang beberapa hari, mayat itu ditemukan dan dua pelaku ini pun ditangkap dan kini dipenjara. Sang istri yang trauma dengan mobil itu segera menjualnya. Mbah Warso meminta kepada hantu atau arwah gentayangan itu agar tak menghuni mobil tersebut. Mbah Warso akan memenuhi permintaan dari hantu tersebut asalkan ia mau pergi. Kepada Tejo, Mbah Warso minta agar mobil itu ditinggal semalam lagi di rumahnya karena ritual belum selesai. Tejo diminta pulang dan mengambilnya lagi pada Jumat malam. Entah ritual apa yang digelar oleh Mbah Warso untuk mengusir hantu tersebut. Namun, setelah menginap di rumah Mbah Warso, mobil Timor itu tak muncul lagi suara-suara orang dicekik atau bau anyir darah. Jadi ritual itu benar-benar mampu mengusir hantu penghuni mobil. Tentu Tejo dan Lina senang dengan keadaan ini karena ia bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Pengalaman itu membuat Tejo trauma untuk membeli mobil second lagi. Ia bertekad jika ganti kendaraan, ia harus membeli mobil baru. Demikianlah teman-teman kisah menyeramkan yang dialami oleh Tejo. Hantu yang menghuni mobilnya baru bisa hengkang setelah diusir oleh seorang paranormal. Untuk teman-teman yang memiliki kisah-kisah misteri dan ingin menjadi narasumber, bisa menghubungi saya melalui email atau berkomentar melalui kolom komentar di bawah ini.
Sampai jumpa pada episode berikutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.